ini ada yang dislike 3. Saya tahu ini orangnya. Hawariyun, Dena Hawara, sama anaknya. Oh, yang belum lahir. Ya. Ini boleh di play nih. Play aja, Pak. Nah, kebetulan belum nonton nih. Kita nonton, kok heboh banget ya. Kita mulai dari Sifro dulu. Lu tahu nggak nama lengkapnya Sifro? Muhammad Ridwan Khalid. Ridwan Khalid. Bahasa lama mungkin terakhirnya. Nggak tahu terakhirnya. Khalid, Ridwan Khalid. Ridwan Khalid Kurniawan. Betul ya? Ustadz Felix dari pertama ketemu sampai sekarang temenan. Berapa tahun ya sama Ustadz ya? 3 tahun bareng. Nah, kayak begini nih. Khalid Ridwan. Nah, kebalik. Khalid Ridwan. Khalid Ridwan Ar-Rahman. Nggak tahu. Ar-Rahim ya. Nggak tahu. Pokoknya Khalid Ridwan A. Iya, yang bener Ridwan Khalid dikasih nama sama orang tua Ar-Rahman. Cuma kan nama Ar-Rahman tuh gak boleh. Jadi gak boleh pakai nama-nama Asmaul Husna, nama Allah. Gak boleh, itu haknya Allah. Kalau mau pakai nama-nama Allah, kasih Abdul. Abdurrahman, Abdul Aziz, dan lain-lainnya. Abdurrahim, gitu. Itu baru boleh. Di Ridwan Khalid Abdurrahman. Walaupun di akta Rahman. Usianya berapa ya? 34 mungkin. Nah, itu usia dia. Susah ya. Ini apa umurnya apa? Umurnya. Oh ya, bukan sisa umurnya bukan. Ya, dia pikir umur bisa dibeli ya kayak begini nih. Paling ya sekitar 30 tahun lah. Kayaknya sekarang 29 kali ya. Oh iya. Orang mana, Zan? Dia timur dia, Jember. Jember. Dari logatnya Jawa Tengah. Asik, aku Jawa Tengah halus. Pertama kali ketemu musuh kapan? Di Jogja mungkin. Tapi pas dia ke Jakarta baru ketemu yang agak intens. Ngobrol. Iya. Dulu sebatas apa mungkin? Kayak jamaah tuh Ustadz. Iya kayaknya. Oh iya. Kumuh dulu waktu. Kayak gubuk ya. Di Jogja nggak pernah. Seingat kok aku nggak pernah ketemu dia. Iya ketemu ya di Jakarta pas dia ikut Yu ngaji. Ketemu Ustadz Husain itu ngobrol ya pas pertama datang ke Jakarta, diajak ke sama Ustadz Felix, dan motif diajaknya tuh gak jelas, gabung Yu ngaji atau jadi budak atau jadi kan bingung kan? Ayo bantuin ini dakwahnya Yu ngaji, diajaknya di Al-Fatih. Pakai nama Ustadz Felix. Berangkatnya gak diurusin, datang orangnya pas gak ada, itu kan bingung kan ya. kita ngapain ya? Ya dijemput sama Hawa pas itu. Kayaknya Hawa itu fans pertama saya. Kalau Mas Wimar itu aku tahu Mas Wimar itu jualan CD kajian. Di Jogja ya? Beberapa kali itu nonton beli sama jadi MC-nya Pak Dwi Condro, kajian Ustadz Dwi Condro IBC. Nah, Mas Wimar itu baru jadi ya, MC-nya. Dan aku tahu pas di Yogyakarta karena kosan saya itu belakang Jogokarian, Mas Wimar yang syuting dan aku ngelihat tahu perubahan Mas Wimar perjalanannya pas angkat tangan. Gimana caranya saya supaya jadi kayak antum Ustadz Felix. Nah, terus kalau ketemu langsung sama Mas Wimar itu di Eleven Trees yang Ustadz Felix sama Abu Fida, Ustadz Salim. Oh ya. Ada Abu Fida, ada Hawa juga pertama ngisi. Nah, Mas Wimar datang kemudian saya Wimar, saya mau kenalan gitu. Saya ngefans sama antum. Iya dulu. Iya awalnya bilangnya gitu, nggak taunya ya ternyata hanya untuk mencari peluang materi dari saya. Dulu ketika dia masih diisi 2008 2009 kalau nggak salah. Buset tua banget. Jadi, dulu pertama kali saya Kuliah angkatan 2011. satu-satunya peserta yang aneh yaitu orang itu. Enggak satu-satunya yang aneh. Diisi mah aneh semua orang-orangnya. Normalnya begitu ya? Normalnya aneh, kalau nggak ada bukan anak isi, bukan anak seni. Saya tuh ya ketika saya di Jogja. Ketika saya di Jogja waktu itu lagi ada penolakan dari salah satu orang. Ini yang paling berkesan. Yang dia nginep di situ. Dia kan marbot.
Nah, ini yang paling berkesan. Eh, King hijrah, King memahami hijrah itu nggak bisa hijrah dari niat aja, tapi hijrah lingkungan. Mana lingkungan teman-teman kuliah King itu tidak kondusif. Bahkan ada yang ketangkep kena narkoba, ada yang hari bawa perempuan, ada yang hari mabuk di depan kosan itu. Akhirnya King nggak bisa untuk stay di situ, dan ketika King punya pandangan baru, mereka pun tidak nyaman dengan King. Akhirnya King hijrah pindah dari masjid ke masjid. Jadi marbot, sebutuhnya masjid mana yang butuh, sampai satu titik King jadi pengurus satu masjid namanya Masjid Al-Firdaus. King ngapalin Quran juga di situ, jadi santri, jadi pengurus, jadi takmir yang ngurusin semua kajian. 2017 King dapat kabar Ustadz Felix ditolak semua kajiannya di Jogja. Dan pada masjid-masjid pada saat itu masjid-masjid masih nggak ada yang berani. Akhirnya King bilang, yaudah kalau gitu Felix Show ditampung di sini saja, biar saya yang nge-backup segala macamnya. Selesai acara, King dapat ancaman macam-macam. Dari diancam ini sampai ada ancaman pembunuhan. Nah, dari situlah kemudian King nggak punya ruang lagi untuk berdakwah. Akhirnya pelarian ke media sosial. Dan dari media sosial itulah menarik Ustadz Felix Show. Akhirnya memang di momen yang tepat, akhirnya King benar-benar di Jakarta. King benar-benar dibukakan jalan sama Allah untuk gantiin dakwah atau ngelanjutin dakwah beliau-beliau ini. Masya Allah ya. Dia tuh nggak punya kepedulian sosial. Buset dah. Selfish sih orangnya. Walaupun kelihatan, ya memang dia pintar, dia cerdas, hafalannya banyak, retorikanya bagus gitu. Tapi si Frun itu nanti someday somehow akan bilang ke diri dia, oh ternyata aku harusnya kayak gini. Yang pertama memang Oh gitu ya, lagi nyari ya. Apalagi yang perlu saya cari? Ilmu ada, harta MacBook, kecakapan ada, ketampanan lebih-lebih gitu ya. Apa ya, kayaknya yang belum jejak Mas Wimar. mental, Temperamen. tapi temperamental dalam hal positif ya, Asik. lumayan positif lah. Lumayan, kok dikurangi? Di online melihat dia kayaknya sombong banget ya. Buset. Tapi ketika ketemu offline saya tidak merasakan kesombongan itu ya. Wah. Mungkin beda ya dengan saya dengan dia. Kita tuh mencetting pikiran. Kalau gitu itu mah ngerasakan itu. Orangnya the best. Kemudian kalau dari Amin. sisi emosional ya memang egonya agak tinggi nih sebenarnya. Agak tinggi. Bis ya, nggak punya belas kasihan dia tuh. Nah tapi selalu saya bilang ya, kadang-kadang ada orang bertanya, jujur ada banyak orang yang nanya saya, kenapa sih kamu tuh tetap mempertahankan si Frun? Ada banyak orang menanyakan saya seperti itu. Saya bilang ya karena dia punya kualitas yang saya perlukan untuk dakwah, yaitu adalah kritisnya dia itu. Emang semua semua yang dilakukan Ustadz Felix itu, ini saya ngerasa jangan-jangan saya diperbudak ini ya. Apa harus keluar dari ngaji? Makanan kesukaannya apa, Ustaz? Aku malah tahu yang dia nggak suka. Makanannya. Emang nggak suka apa? Dia nggak suka es. Oh iya Kalau sih. ikut makan es dia sakit. Iya, itu nggak suka emang bisa gitu. Iya. Iya, itu sinus itulah. Itu sinus, jadi kalau kena es itu langsung sakit. Martabak manis digoreng lagi. Karena udah dingin. Iya. Seumur hidup itu aku baru ngeliat ada orang ada martabak udah dingin kan, udah sehari lebih kan, semalaman digoreng. Mas Wimar kan sering ke Rumil tuh. Dulu ya. Jamaahnya kaya-kaya. Iya kan, kaya-kaya. Orang kaya maunya beli gak mau dimakan. Kan nyebelin kan. Yang tinggal yang beres-beresin tuh Anto. saya ya. Itu martabak dateng terus tiap malam, tak simpen di kulkas. Kalau lapar ya makannya martabak. Martabak es ya itu konyol gitu ya. Akhirnya diangetin aja, gak punya microwave, mau beli pakai apa? Pakai teflon. Pakai teflon, Pak. Teflon. Kadang kalau kok teflonnya lengket, kasih minyak goreng. Sate kan ya. Kambing-kambingan lah. Oh, Masya Allah. Ya. Benar. Ya. Awalnya tidak begitu suka sama kambing sih. Tapi ketika tahu Rasulullah itu suka kambing, berusaha untuk menyukai apa yang disukai sama Rasul. Dan kebetulan di Jogja itu sangat mendukung itu ya, perkambingan itu banyak. Jadi sering makan kambing bareng Mas Cahyo, Mas Ustadz Husen dan teman-teman yang lain.
Apalagi semenjak King ngejelasin ke teman-teman tentang kambing, kita rata-rata pada seneng kambing, masya Allah. Aduh, apa ya? Dari wajahnya kayaknya sukanya rawon. Gelap. Fix ya dia suka makan apa. Kayaknya selama ini saya ngajak dia makan semuanya mau. Let's say satu, entah dari orangnya atau mungkin apa kira-kira suka apa? Kayaknya mungkin dia suka daging kali ya. Daging itu bener sih, dari kecil itu kalau gak ada lauknya nggak mau. Orang Predator kayak kali gitu sukanya hitam. Karena Hitam. bisa dipakai berkali-kali. Iya, emang bener sih. Bukan karena suka warnanya sih, karena simple, gak gampang kotor ya. Dan juga pilihan warna di ngaji kan adanya itu. Kan ngambilnya yang gratis. Coklat. Karena barang paling berharga menurut dia selama aku kenal dia ya kursinya itu. Kursinya dia pilih warna coklat kan. Hitam. Ya kursi itu yang bikin Mas Wimar paling takjub itu pas King beli kursi. Dengan kesederhanaan itu yang nggak punya duit tapi King nabung beli kursi yang lebih bagus daripada Mas Wimar supaya bisa sombong sama dia. Nggak, maksudnya itu kan suka baca, suka kemudian belajar supaya bisa berlama-lama. Kalau untuk dakwah King prinsipnya kalau untuk dakwah overkill pun nggak apa-apa selama buat dakwah. Dia hitam juga dengan saya sama kayak. Asik. Sifrun hitam. Kayaknya. Semua. Surat favoritnya apa? Surat. Mungkin Al-Lahab. Kok bisa kebakaran itu? Maksudnya kenapa nebak kayak gitu? Kemarin waktu ngejelasin Al-Lahab dia bagus banget. Oh, yang di Ngejelasin. plan itu ya? Iya, aku nggak nyangka. Iyalah kan kita levelnya beda. 2 tahun mondok. Surat Al-Baqarah kali ya. Kenapa? Banyak Firaun ya. Oh, luar biasa. Namanya Fir'aun. Al-A'raf ya. Al-Qasas kalau banyak bisa. Kenapa Ustaz nambahnya di situ? Sejarahnya kan banyak. Oh, Kita sama-sama ngumpul di situ, kemudian ada pembicara lain yang menyampaikan ini tafsir As-Saff. Kemudian dia kayaknya ini kayaknya kurang pas. Mungkin dia lebih dia paham gitu ya. Kapan itu ya? Pernah nggak? Kok belagu banget? Ini kayaknya orang Ustadz kayaknya kurang pas. Kapan ya? Mungkin pas datang kajian ngefas kali ya. Oh, Apa tuh? Barong. Kayaknya sih. Iya, benar. Kalau genrenya apa? dia koplo mungkin ya. Kok koplo? Iya. Oh, wow. Karena rata-rata orang Jawa Timur itu begitu pulang kampung, Eh, itu semua bis yang mengantarkan dia, entah itu dari Jawa Barat, dari Jogja, dari Solo, itu selalu diputar musik-musik dangdut koplo gitu. Ya nggak gitu juga toh. Kan yang muter supirnya, bukan penumpangnya. Aku juga belebeken dengerin kayak begitu. Saya ini S1 piano pop jazz. Masa sukanya koplo? Musik favorit mah koplo, Pak. Tapi kamu daftar musik jazz? Ya karena saya suka koplo yang berbau jazz. Pop. Ya. Pop rock kali ya. pop rock. Iyalah gitu. Atau ini alternatif apa namanya? Oh, ada sih. Progresif. 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 rock kali ya. Rock. Dia genre musiknya itu metal kayaknya. Asik jadi metal. Kayaknya sih. Ya. Hal apa yang dia benci? Dia benci kematian. Kok benci kerapian? Anak seni itu art, keindahan, ngarang, kemapanan. Tapi kalau kemapanan ya ada bau-bau trauma sedikit karena melihat Mas Wimar yang begitu memuja kewapanan kayaknya. Hal yang dia benci orang bodoh. Dia mention nama. Orang bodoh ya? Iya. Dia benci orang bodoh ya? Kayaknya gitu. Ini nih orang bodoh ini kayaknya mau mengarah ke Hawariyun ya. Dulu sering dibilangin bego kamu, bodoh kamu ya. Tapi setelah menikah gak berani. Ada istrinya. Yang dia benci kalau Benci rapat. hal-hal pribadi dia diusik. Dia benci orang yang suci.
Dia benci orang itu. Dia benci kalau ada orang lebih bagus daripada dia. Kayak gitu ya. Dia nggak suka saingan. Dia nggak suka saingan. Nah, Kelebihannya apa Ustaz? Dia. Menurutku ya, kelebihan sekaligus kelemahan. Kayak tadi, begitu orang itu punya sikap anti status quo, maka Asik. dia peka dengan perubahan. Dia juga, walaupun anti sosial, biasanya orang-orang model begini peka sosial. Maksudnya peka sosial itu peka perubahan. Dan dia harus bagaimana? Dia itu bisa ngelihat dari perspektif yang orang nggak kepikiran aja tentang sesuatu. Dia mampu mencari angle Sama semua sebuah ya? peristiwa dari sudut yang orang itu terkadang nggak kepikiran. Tadi udah saya sebut dia pintar. kritis. Kalau kelemahannya pun itu juga termasuk. Itu bisa jadi menjadi kelemahan buat orang lain. Dengan cara hidup begitu, dia nggak punya teman banyak. Asik. Dan situasi yang sudah mulai Gak punya teman. Kenapa Anda mau berteman dengan saya? Ya mungkin kalau di compare ke aku aja, bukan kekurangan, tapi apa yang ada di aku yang dia nggak ada, aku bisa kerja sama orang banyak. Nah dia belum pernah aku lihat kerja sama orang banyak. Oh, belum tahu. Satu kali kelas 800 rakyat. Nah, kalau kerja sama orang banyak itu bisa. Tapi ada sesuatu yang Mas Wimar punya, aku nggak punya dan aku nggak mau punya. Prepare. Benar kata Mas Cahyo, benci rapat. Prepare dulu. Ya 1 menit 2 menit ya. Jadilah gitu. Jadi Materi gitu ya. saya biasanya bikin materi ya nanti kalau sudah mepet. Sekarang pun seru-seru ngisi insya Allah bisa gitu loh. Kalau Mas Wimar kan persiapan dulu, rapat berbulan-bulan, ngumpulin trainer-trainernya. Capek Mas. Cuma kasihan. Kasihan antum. Sama-sama dapat duit juga kan. Enggak. Ya nggak tahu itu kelebihan atau kekurangan ya. Bagi mungkin di satu sudut itu kelebihan Mas Wimar, di satu sudut Mas Wimar nggak bisa spontan, harus rapat dulu. Kalau saya diajak rapat bete. Acuh pada orang lain. Cuek gitu ya. Cuek aja gitu loh, cuek. Cuman kalau sudah peduli, dia akan peduli banget. Tipenya begitu. Nah kekurangannya, kadang kala dia nggak mau ngalah. Temperamental dan nggak mikir ketika ngomong. ya kalau marah serius. Oh. Itu waktu main, kita kan di mobil tuh main undercover. Iya, Muslim United pas perjalanan pulang main undercover. Pokok apapun siapa yang jadi undercover, jadi Yang dikeluarin saya dulu. Karena King ini bahaya kata Hawa. Karena dia pinter. Karena pinternya itu dia pinter berpura-pura. Keluarin aja. Ngapain diajak main kalau gitu kan? Kan bete. Gimana itu loh? Keluarin aja, dia jahat. Dia mampu berpura-pura. berarti ada yang menghasut ya? Ya antum juga. Jadi semua yang di mobil itu beranggapan ini orang lebih pinter dari yang lain. Kenapa jadi pinter dosa ya gitu ya? Aduh ya Allah ya. Saya udah memaafkan kalian ya. Lain kali jangan diulangin ya. Nah sih, ya, itu sisi Tidak baperan. Iya. baperan. Jadi Ya tetap meredah lah karena kita kan keluarga. Setiap momen ada orang itu kan ada sangat benci banget kayak Awarin. Aku pernah ribut sama Awarin sampai bikin status, bikin doanya otaknya dilumpuhin. Mentang-mentang lebih pinter terus didoain otaknya lumpuh ya Allah. Tapi itu karena kita keluarga, habis itu ya santai-santai aja gitu loh. Ya namanya kayak saudara di rumah ribut. Tapi kita nggak bisa menyingkirkan satu fakta bahwasanya kita tinggal satu rumah yang sama, rumah itu ngaji, satu tinggal di keluarga bahtera yang sama, bahtera dakwah, tujuannya sama. Ya alhamdulillah kita Allah, jadi nggak usah baper gitu loh, santai-santai aja. Dia itu nggak nyangka ada orang yang penuh aturan kayak aku gitu. Sementara aku juga nggak nyangka kok ada orang seseenak dia hidupnya. Itu aja. Jadi Mas Wimar ini apa ya, materi banget. Jadi rumah di Rumil itu ngerasa aset dia. Jadi apapun yang mau pakai di situ harus izin Mas Wimar.
kan bete banget kan, orang biasa tinggal di masjid, ini barang punya jamaah, diajak tinggal di rumah dakwah, ya anggapnya ini punya jamaah dong gitu kan. Katanya dia bete. Dan aturannya harus begini kan, masa rumah yang tinggal siapa, kuncinya dia yang bawa. Mau masuk rumah izin dia gitu. Lah iya kan, bete banget. Sampai itu aku ngerasain Mas Wimar yang paling bete itu pas meeting space apa ya, meeting space ya, space ya. Meeting space. Nah, pas itu kan aku dapat tugas ya lumayan berat ya, bikin video kemudian dinarasikan secara real life. Ya udah jadi, belum Mas. Yang lain udah berangkat, bentar Mas lagi ngedit. Baru dapat inspirasi Pak. Kan orang panggung spontan. Tapi ketika datang itu sudah terlambat, datang ke Mas Wimar ngasih flash, Mas putarin. Nanti aku habis ini aku mau tampil. Jadi kan saya enak sendiri dan dia shock banget sih pas saat itu. Tapi benar, pas kemudian tampil komen-komennya yang paling bagus Sifrun kata Ustaz Felix. Antum itu harusnya di belakang, kalau antum di depan jadi anjlok berikutnya. Karena itu spontan. Karena pas dibikin hari itu juga itu benar-benar real dengan kondisi yang dialami sama jamaah pas itu. Pas Ustadz Arifin meninggal, pas Mursi kemudian yang dihukum mati pada saat itu kan benar-benar dapat momennya karena dilakukan pas hari itu. Termasuk yang halusinasi pertama Pak, yang bikin satu ruangan nangis itu loh. Oh, yang di ini gedung teater itu. Gedung teater. Itu kan bikinnya pas yang lain berangkat, bentar aku baru dapat ide, aku ngedit dulu. Aku masih render, kemudian nyusul dan bener nangis orang. Dan itu pada beberapa jam sebelumnya ada kasus Rasulullah dibilangin dekil, Rasulullah dibilangin suka nyolong jambu. Baru saya bahas, saya banting, kemudian saya bilang Rasulullah gak kayak gitu sama orang. Jadi ngerasa berpihak sama Rasulullah, gak terimanya sama Rasulullah. Jadi memang karakter saya sama Mas Wimar beda. Yang pertama beliau materi sentris, saya anti kemapanan. Harus prepare only, beliau saya anti prepare, spontan, orangnya spontan. Karena memang kuliahnya pun pertunjukan ya, seni pertunjukan nama jurusannya. Perlu waktu yang cukup lama untuk akrab sama Mas Wimar, memang diakuin itu. Yang berkesan ketika dia personality pertama kali di meeting space ya, ketika dia membawakan gerak dan itu aja. Itu sampai sekarang itu ini bocah keren banget gitu. Nah, itu aja sih. Ya mungkin yang berkesan begini, ketika saya tiba-tiba ketemu dan saya nggak sadar bahwa dia pernah ikut di forum saya di tahun-tahun segitu 2008. Buset, 2011 nggak denger dia ya? Nggak denger ya? Oh 2008, tua banget itu usianya Fuad. Dia aja lupa sama aku. Ini guru gak punya adab sama murid. Ya namanya guru kan, muridnya banyak. Iya. Harusnya kita yang adab sama dia ya. Dan saya itu inget banget materinya sampai sekarang lihat presentasinya Mas Hidayat. Ya iku, gue. Mas inget taler tumpuk alar kawin. Nah, aku inget banget itu. Ya Allah, pas pertanyaan selesai kajian, ini pelajaran agama Islam, kajian agama Islam, biologi atau PPKN toh? Bahas-bahas negara, bahas-bahas lawat kawin segala ya. Tapi disitulah saya kemudian mendapatkan satu pandangan bahwasannya yang ngaji itu mempercerdas dan membuka wawasan luas karena semuanya ilmunya Allah gitu. Itu. Yang selama ini King kan orang Jawa Timur, King memahami ngaji moco Yasin, ngaji salawatan gitu lah. Pengajian ya gitu, baca surat, baca tahlil, habis itu bawa berkat, yaitu pengajian. Bukan kemudian majelis taklim yang sekarang kita pada pahami gitu loh. Pulang-pulang dapat ilmu. Jadi dengan konsep ngaji yang King pahami itu secara lama, model-model King zaman dahulu, jadi ngaji mau berapa tahun pun itu gak ada perubahan dalam kehidupan karena gak dapat ilmu kan, gak punya pandangan harus bersikap seperti apa, sehingga King memandang satu pengajian awalnya kalau gak dijawil sama teman ikut kajiannya Mas Hidayat, awalnya memandangi ngaji itu gak ada gunanya, gak ada manfaatnya.
Baca Quran bisa baca sendiri. Baca sendiri, ngapain rame-rame? Berkat bisa masak sendiri. Ngapain tuker-tukeran? Kadang tukeran dapat yang lebih jelek, lauknya lebih sedikit gitu kan. Ini masak sendiri, worth it gitu loh sama yang dikeluarkan gitu. Nggak untung-untungan kayak lotre. Ya gitu. Dan ketika kenal sama teman-teman yuk ngaji, Mas Hidayat, Mas Cahyo, Ustadz Felix, jadi punya pandangan baru tentang ngaji sampai kemudian King mengembangkan sendiri hingga sekarang. Seperti itu. Artinya kan dia belajarnya kenceng juga banyak orang gitu. Ketika dia nganyut mau mati. Jadi pernah waktu itu kita pergi sama Hawariun sama anak-anak Little Giants gitu kan ya. Kita pergi ke Belitung waktu itu dan waktu itu kita pecah dua. Hawariun sama Mas Husen sama siapa lagi waktu itu mereka pakai satu boot. Saya sama Sifrun sama Mio Daus itu pakai satu boot lagi. Dan boot saya tuh dari awal tuh sudah rusak satu ini ya, satu dayungnya. Aku bisa bayangin, tapi karena saya pro kan itu kan ya. Maksudnya saya bisa membuat mereka dari ujung satu ke ujung yang lain. Ini kan kayak teluk gitu kan ya. Asik gaya banget, sombong ya. Ujung satu dan ujung yang lain. Kalau tahu gini saya bilang, Ustaz, saya nggak usah ditolong Ustaz, antum sombong. Ketika sudah sampai ujung itu ada satu apa ya kayak balon itu balon penyelamat tuh yang lepas. Nah lalu kemudian saya bilang gak usah diambil. Kenapa? Karena arus sudah mulai naik dan itu sudah mulai sore kan itu kan ya. Itu Sifrun ketika ngelihat saya mau ngambil itu tiba-tiba dia juga pergi padahal kemampuan berenangnya pas-pasan. Asik gaya banget. Pergi. Saya bilang tiba-tiba nggak balik-balik. Ustaz, tolong Ustaz, kita nganyut. Saya ambil terus kemudian boat itu saya jalan, tapi saya tuh dayung. Kok ini nggak tambah deket? Mereka malah tambah jauh. Saya bilang, saya pucet banget waktu itu. Saya pucet banget dan saya bilang, itu Mio Daus nganyut ke sini, Sifrun nganyut ke arah laut. Saya bilang gini, saya harus tolong yang mana dulu ya? Tolong Mio Daus dulu. Sifrun nganyut. Kalau saya tolong Sifrun, Mio Daus nggak ketolong lagi. Ini gimana ceritanya? Dan mereka udah nggak bisa berenang. Saya bilang, ayo lagi sini. Mio Daus bilang apa? Kram perut saya. Astagfirullahaladzim. Saya manggil Hawariun. Bro, tolong bro, Mas Husen, tolong Mas Husen. Mereka kira saya lagi main-main. Hawariun ini nggak bisa renang. Tapi kurang ajarnya ini Hawariun sama Gandhi bikin konten Pak. Kurang ajar Pak. Bikin konten. Layarnya itu kita berdua nyut. Kita aku dalam hati, wah ya Allah. Aku itu kalau mati aku udah mikir, saya mati tenggelam di lautan kata Rasulullah syahid. Aku bilang udahlah ini tenggelam, ini syahid lah nggak apa-apa lah. Dan syahid saya dalam keadaan melaknat Hawariun, Gandhi dan Ustaz Husen. Pada saat itu malah dada itu lagi anyut kan kurang ajar. Ini orang nggak bisa renang. Ngeliatin orang yang bisa berenang anyut belagu itu kan kurang aja. Hawariun di situ baru belajar renang. Nah, di situ itu kenapa kok hanyut, karena Belitung itu bagus banget ya Pak Bro, dan aku baru pertama berenang di laut karena memang nggak suka, jarang pergi jalan-jalan itu. Kalaupun pergi ke laut di Jogja kan Parangtritis Pak. Nggak bisa Pak. langsung jadi prajurit Nyorono Kidul itu Pak. Wassalam. Nggak. Jadi ketika diajak, lautnya tenang, ngelihat karangnya bagus-bagus, akhirnya langsung nyelam. Pas satu ketika ini Mio Daus itu yang nyelamatin pelampung, Mio Daus renang. Aku dari kejauhan ngelihat kok kayaknya seru. Mio Daus kayaknya lagi asik tuh, gak mau balik. Sama kayak Mas Husen. Aku pikir Mio Daus kayaknya seru banget. Aku lempar pelampung Pak, sebenarnya gak anyut. Pelampungnya itu satu yang anyut, Mio Daus yang ambil, yang keseret arus. Aku lempar pelampung, bro bentar aku main. Bagus banget, dalam banget kan. Kerangnya itu bagus-bagus. Sampai di tengah-tengah mau berenang, aku baru tahu bahwasanya berenang di lautan itu beda pas renang di kolam gitu. Ada arus, ada angin. Muter makin ke tengah makin dalam Pak. Itu gak tahu berapa meter tuh. Kayak gunung. Kayak terbang di gunung. Awalnya seru kayak berasa terbang naik helikopter kan, dalam banget itu. Kemudian keliling-keliling. Aku sampai ke Mio Daus, bro, kok gak balik bro? Seru ya bro? Bukan seru bro, ini gak bisa balik bro. Ini udah habis ke tenaga. Wah beneran ya? Beneran. Tenaga ini habis. Akhirnya kan
Orang kalau panik pas renang itu kan langsung sereng gitu ya. Langsung tenaganya setengah hilang. Mau minggir gak kuat, makin kena arus. Aduh, pegangan pelampung capek banget. Aduh, emang orang pesisir itu kok kuat ya berenang gitu ya. Untungnya ada Ustadz Felixio sih. Tapi kalau tahu sombong kayak begini kayaknya udah nggak usah. Saya lebih terhormat meninggal. Tapi masya Allah, beliau nyelamatin nyawa. Insya Allah amal ibadah yang dilakukan ke kita ada ke beliau. Tapi gak ke Hawariyun, antum sih. Iya, suaranya kan tahu kan kalau dilakukan kayak apa. Mereka oh iya. Orang udah mau mati saya. Akhirnya saya putuskan saya pergi ke Miodos dulu, tempat yang lebih dekat daripada sini, udah lanjut agak jauh. Saya ambil terus saya antum masih bisa bergerak. Kayaknya yang butuh Ar-Rahman tuh Ustadz Felix, nggak punya kasih sayang. Saya nggak bisa lagi, saya lemes bosan. Saya bilang saya tuh juga udah lemes perut saya karena gayungnya cuma satu. Akhirnya saya bilang udah kayaknya nih si Prun mati nih, saya bilang. Akhirnya saya bilang gini, si Prun, saya kan teriak, si Prun, iya kalau nanti nggak sampai sabar ya saya telepon pokoknya ke Coast Guard gitu. Gila. Tapi saya tahu dia. Aduh. Ngeri banget, tapi gak lama nyemplung lagi. Saya baru sampai ke tempat maksud, saya bilang saya itu tadi serius mas, begitu ya? Itu doang gitu. Sederhana itu. Iya, itu selesai itu perut itu kayak ABS itu kayak langsung bentuk gitu. Kayak keras banget. Bayangin Pak, gelandotan ini kan gak kuat gitu loh Pak. Terus gelandotan perahu. Terus antum jangan naik nanti saya kebalik kata Ustaz Felix. Kalau kebalik yang mati 3. Ya wis lah pegangan. Terus kayunya itu cuma satu Ustaz Felix pas itu. Jadi karena kayu satu kan kadang belok. Kadang muter-muter. Harus capek. Bentar. Tapi mukanya serius banget sih dia. Ternyata dia peduli ya sama pribumi ya. Hampir hanyut ya. Saran untuk si Frun depannya ada juga sekaligus doa. Aku pikir hidup itu nggak bisa sendiri. Kita perlu orang lain. Asik. Kita juga perlu berkembang untuk lebih baik. Walaupun bisa jadi kita yakin cara kita terbaik. Banyakin ilmu dunia. Buset. Dunia bukan nyari uang, tapi maksudnya ilmu kayak manajemen. Gimana tata kelola orang gitu. Karena yang pengen nge-follow dia banyak. Jadi kita butuh juga soft skill yang bisa bantuin kita buat dakwah itu. Ya bahasa Inggris Pak. Belajarlah dikit. Minimal biar spellingnya rada beneran ya. Nggak apa-apa, nggak bisa bahasa Inggris. Kemarin di kerajaan bikin acara international ya. Jadi tipsnya kalau nggak bisa bahasa Inggris, bikin acara bahasa Inggris ya. supaya aibnya tertutupi sedikit. Muridku aja pintar bahasa Inggris kok, rakyatku aja jago masya Allah, apalagi yang ngajar kan. Aku itu bikin kelas belajar bahasa Inggris ke rakyat, tapi bilang tenang yang ngajar bukan king. Masya Allah. Ya lah, bismillah. Iya buat Sifrun ya buat. Kalau bisa bahasa Inggris insya Allah rakyat kita bisa jalan-jalan atau rihla bahas sejarah ke luar negeri. Itu sih bayangan king ke depan sih. Cuma yo kok gak sinau-sinau yo rodok mumet yo belajar bahasa Inggris kayak. Tanya semoga dia bisa jadi sebaik-baiknya raja, di mana raja yang baik itu adalah raja yang tahu apel itu jatuh di mana gitu. Asik. Artinya dia suka jalan-jalan keliling ke kekuasaannya gitu. Bahkan sampai buah apel jatuh aja dia tahu. Artinya dia raja. Rajanya kurang kerjaan ya sampai nyariin apel ya. Down to earth. Tapi dia tuh down to earth. Setiap orang tuh punya ini apa kayak box terbesar dalam hidupnya dia. Kalau aku ego. Nah kalau si Frun itu dia kalau udah bisa down to earth minimal 50% masalah dia dengan lingkungan dia atau masalah dia dengan diri dia sendiri itu kelar. Nah aku doa banget semoga antum bisa dapat itu. Yang pertama berlatih untuk menata emosi gitu ya.
semoga istrinya lebih bahagia. Loh, kok dapat ke istri? Ya intinya mendapatkan Sifrun itu adalah anugerah, tapi sekaligus bukan cobaan, bukan ya, tapi cara menata hati kira-kira. Jadi ini adalah proses menata hati bagi Sebi ya, tapi insya Allah Sebi bisa. Hashtag Sebi Biasa bisa. sama Sifrun, ya karena apa yang Allah berikan kepada dia nanti diminta pertanggungjawaban, Buset. dia lebih kenceng lagi dakwahnya. Amin. Walaupun sekarang udah kenceng ya, Amin. jadi harus lebih kenceng lagi. Dan doa buat dia, semoga dia lebih bermanfaat lagi Amin. sebanyak-banyaknya. Dan saya berdoa mudah-mudahan Sifrun itu bisa menempati posisi yang lebih baik. Artinya selama ini kan kita perlu orang-orang menjadi rujukan dalam bidang sejarah yang bisa connect kepada orang-orang yang di umat secara umum. Nah, mudah-mudahan Sifrun bisa jadi rujukan sejarah bagi orang-orang dan bisa memanfaatkan kekritisannya itu untuk sesuatu yang lebih produktif. Amin. Terima kasih semuanya. Closing statement. Closing statement. Apa aku nggak tahu closing statement ya? Menurut aku. Asik ya, apa-apa gitu. Oh ya, terima kasih. Terima kasih buat Ustadz yang menganggap saya butuh, orang lain kok semakin kesini ngerasa semakin nggak butuh gitu ya. Enggak, semua Ustadz di sini insya Allah bagi King sendiri itu keluarga, apapun masukannya, apapun kemudian kritiknya, apapun sarannya bagi King itu adalah saran yang memang tujuannya memang untuk kebaikan keluarga bersama. Terima kasih semuanya. Itu aja ya. Oke. Ya, makasih, ini bagus. Bagus.